Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Diki Firdiansyah dengan NIM 2103 20 108. Baik, di sini mungkin saya akan melanjutkan eh, memaparkan sedikit materi mengenai manajemen risiko. Seperti yang di materi sebelumnya sudah saya sedikit jelaskan bahwasanya manajemen risiko itu sangat penting. Eh, karena apa? Karena untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita duga. Seperti contoh contoh kasusnya ada nih. Contohnya yaitu kasus Garuda Indonesia dan pentingnya manajemen risiko. Kasus yang belakangan ini menjadi viral yaitu gugatan seorang penumpang kepada maskapai Garuda Indonesia layak untuk kita pelajari, ambil hikmahnya. Gugatan yang dilayangkan jumlahnya tidak main-main. BRA Mas Riam Jatikusumo menggugat PT Garuda Tbk Persero sebesar 11,25 miliar. Kasus Garuda Indonesia eh, kalau ini saja gugatannya dimenangkan oleh Kos Mariam, tentu saja ini akan semakin memberatkan keuangan Garuda Indonesia. Apalagi belakangan ini kita ketahui bahwa tahun lalu Garuda Indonesia itu menderita kerugian sebesar 213,4 juta dolar Amerika Serikat. Tentu angka tersebut menurun dibandingkan laba bersih yang diperoleh Garuda pada tahun 2016 yaitu sebesar 9,36 juta. Penyebab kasus Garuda Indonesia ini yaitu karena kurangnya manajemen risiko operasional. Kasus di atas bagian dari risiko operasional. Risiko operasional itu seperti yang sudah ketahui bahwasanya risiko akibat ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal. Risiko ini diakibatkan oleh tidak adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Nah, jadi berikut adalah keterangan dari kuasa hukum penggugat yang dijelaskan. Kami menilai pramugari Garuda lalai karena para pramugari yang menyediakan makanan sedang mengobrol satu sama lain sehingga menumpahkan air panas katanya. Berdasarkan keterangan tadi jelas bahwa kejadian resiko operasional ini disebabkan oleh kesalahan manusia. Apakah ada kesalahan dalam melaksanakan prosedur kerja? Tentunya kita harus bertanya pada Garuda Indonesia, apakah ngobrol pada saat menyajikan makanan dan minuman kepada penumpang itu sudah diatur dalam SOP layanan mereka gitu. Apakah sudah diatur eh, apakah diperbolehkan atau tidak gitu. Jika tidak diperbolehkan, maka jelas ini adalah risiko operasional yang juga disebabkan oleh tidak berfungsinya prosedur kerja. Yang kedua itu ada merupakan bagian dari risiko pasar. Jadi ini juga bergantunglah pada Garuda Indonesia. Karena apa? Akibat ramainya pemberitaan kasus ini di media, harga saham Garuda Indonesia pada penutupan kemarin hari, yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2018, hanya 296 atau turun sekitar 7,5%. Sedangkan itu bukanlah angka penurunan yang kecil bila dilihat dari sudut pandang investor saham. Jadi kita harus memahami betul bahwa sepanjang perusahaan masih memiliki produk dan jasa, maka perusahaan tersebut selalu akan berada dalam bayang-bayang risiko operasional. Lebih gawatnya lagi, dari suatu risiko bisa menimbulkan risiko yang lainnya gitu.
Lalu, bagaimana cara meminimalisasi risiko? Tidak ada jawaban tunggal untuk menjawab pertanyaan di atas. Setidaknya beberapa langkah berikut dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko operasional. Yang pertama itu, pastikan seluruh pegawai mengerti dan memahami profil risiko mereka. Ajarkan kepada mereka untuk mendapat meminimalisasi kejadian maupun dampaknya. Jadi contohnya itu kayak kita melakukan pelatihan bagi pramugari-pramugari ini. Jadi ketika pramugari sedang bekerja atau sedang mengalami kendala pada saat bekerja, mereka tahu nih apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka manajemenkan resiko tersebut. Nah, gitu. Apa yang mereka kurangkan dari risiko tersebut. Dan yang kedua, pastikan seluruh pegawai memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja yang memadai. Jadi, ini juga melakukan pelatihan. Jadi, seluruh pramugari itu harus melakukan pelatihan. Pastikan seluruh pegawai menjalankan SOP dengan benar dan lakukan evaluasi kedisiplinan pegawai dan menjalankan SOP secara konsisten. Nah, jadi kita melakukan evaluasi nih untuk menindaklanjuti bagaimana kinerja dari pramugari tersebut gitu. Yang terakhirnya adalah lakukan identifikasi dan penilaian risiko yang dihadapi perusahaan. Kita nih mengidentifikasi dan penilaian risiko yang dihadapi perusahaan. Jadi kita mau mencari nih apa risiko yang dihadapi perusahaan gitu. Lantas lakukan pemantauan risiko tersebut secara berkala. Jadi kita pantau nih risiko. Kalau kita melakukan ini, risikonya gimana? Dah, terus kita pantau terus ke depan risiko tersebut gitu. Jangan kita diamkan saja gitu. Lakukan pengendalian dan mitigasi risiko berdasarkan frekuensi kejadian dan dampaknya. Lalu lakukan evaluasi secara berkala untuk setiap risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan upayakan perbaikan dari waktu ke waktu. Alihkan resiko kepada pihak ketiga atau asuransi misalnya kan, untuk resiko-resiko yang kejadiannya jarang, namun dampaknya besar. Dengan demikian, seharusnya resiko-resiko yang dihadapi perusahaan dapat ditekan gitu, sehingga target pencapaian kinerja perusahaan tidak terganggu oleh berbagai macam resiko kejadian yang merugikan perusahaan.